khotib yang berkhutbah, ada orang masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Itu kecuali tadi para ulama mengatakan kalau itu majelis ilmu, majelis taklim, maka bukan kita dengan sibuk tahiyatul masjid, tetapi lebih utama langsung duduk dengerin pengajian, hadir di majelis ilmu. Lebih utama terlebih lagi apabila kita kurang begitu mengerti dalam urusan agama. Banyak yang kita tidak ketahui dalam urusan agama, dalam syariat Allah Ta'ala ini. Terlebih lagi kita yang buta sama sekali awal dalam urusan agama, kebetulan yang dibahas temanya penting. Ya, semua perkara agama penting semuanya. Maksudnya sangat penting seperti bab sholat, fikih sholat, seluk-beluk tentang syarat rukun yang membatalkan sholat, makruh sholat, dan segala macam sunnah-sunnahnya. Itu perkara yang sangat amat penting. Nah, maka gantinya kita sholat tahiyatul masjid dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, namanya al-baqiyatus shalihat, al-baqiyat as-shalihat. Bacaan al-baqiyat as-shalihat adalah bacaan zikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tasbih, tahmid, terus takbir, subhanallah alhamdulillah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, tahlil dan takbir. Ini keempat macam zikir tadi. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa namanya? Tarjih. Wazan itu tadi. Wazannya sama seperti tasbih, tahmid, lalu tahlil dan takbir. Bacaan tarjih adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disebut tarjih. Wala tatruki tahiyyata wa in kana imamu yakhutubu, jangan kau tinggalkan salat tahiyatul masjid sekalipun imam sedang berkhutbah, tapi jangan lama-lama salat tahiyatul masjidnya. Rakaatan khafifatan, salat sunnah yang ringkas saja. Jangan sampai kelamaan baca surahnya yang panjang, dia tidak mendengarkan khutbahnya si khatib saya. Ya saya luput daripada faedah ilmu yang seharusnya dia dengar. Apa yang disampaikan oleh si khatib, karena dia baru datang salat tahiyatul masjid, salat tersebut di dalam salat tahiyatul masjid itu bacaan surahnya panjang namanya lagi, panjang namanya, panjang banget. Jadi sayang kalau kita terlalu lama sholatnya baca surahnya yang panjang sehingga kita luput dari mendengarkan khutbahnya si khatib. Wa min as-sunnati an taqra fi arba'i raka'atin surat al-an'am wal kahfi wa taha wa yasin. Itu tadi 4 rakaat qabliyah zuhur, qabliyah Jumat. Wah, ini 4 rakaat yang maaf, ini bukan qabliyah Jumat ini. Itu tadi antasal arba rakaatin. Ya. Tadi hatta wala taqud yang sebelumnya, wala taqud hatta tusalliyat tahiyata wa hasanun am tusalliyat arba rakaatin taqra'u fi kulli rakaatin ba'da al-fatihah surat al-ikhlas 50 marrah. Itu tadi yang salat tahiyatul masjid, kalau memang masih lama waktu ya. Salat tahiyatul masjid 4 rakaat, surahnya pendek-pendek nih. Yang berikutnya nih, rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Al-An'am. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Al-Kahfi, lebih banyak lagi. Rakaat kedua surah Thaha. Rakaat ketiga surah Thaha. Rakaat keempat surah Yasin. Ini kalau masih lama waktunya, sebelum masuk waktu ini, maksudnya nih, tahiyatul masjid ini bukan qabliyah Jumat, bukan. Kalau qabliyah Jumat memang yang ampun 4 rakaat juga, sama seperti qabliyah zuhur. Kebanyakan kita kan kalau salat qabliyah Jumat itu cuma 2 rakaat. Rakaatnya 2 rakaat, padahal ampulnya 4 rakaat. Sebagaimana qabliyah zuhur itu ada muakkad dan bukan muakkad. Yang salat sunnah muakkadnya 2 rakaat, yang bukan muakkad juga 2 rakaat. Jadi qabliyah zuhur yang 2 muakkad, yang 2 lagi ghairu atau bukan muakkad. Ba'diyah zuhur begitu juga, 4 rakaat, yang 2 muakkad, yang 2-nya lagi bukan muakkad atau muakkadah. Nah itu
Jadi di hari Jumat pun demikian. Sholat qobliyah Jumat itu afdalnya 4 rakaat. Sama seperti qobliyah zuhur. Ba'diyah Jumat begitu juga afdalnya kita kerjain walaupun jarang-jarang sekali-kali. Walaupun enggak setiap Jumat. Selesai sholat Jumat, wirid afdalnya bagaimana diamalkan oleh para ulama dulu kita membaca surah yang 4 dengan dibaca 7 kali masing-masing. Al-Musabbi'at disebutnya Al-Musabbi'at dari kata sab'ah. 4 surah dibaca masing-masing 7 kali. Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah selesai daripada salam sholat Jumat. Nah, setelah masing-masing membaca 7 kali surah Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali, lalu kita membaca Ilahil Firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Itu diulang 5 kali. Diulang bacaan itu 5 kali. Ilahil Firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Sekarang khatib-khatib atau imam-imam jarang yang mau baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Al-Falaq 7, An-Nas 7 kali, pada malas. Ada malas ini. Ada yang tahu, malas, segan. Pikirnya bukan tugas dia, tugas saya kan udah khatib, udah sholat, kelar. Akalnya bicik, malas, kaslan. Ustaz Kiai yang itu kaslan, pemalas. Padahal dia tahu, kecuali yang beda paham sama kita ya. Yang beda paham sama kita, yang dikit-dikit bid'ah syirik. Dia kagak amalin nih. Yang Al-Musabbi'at yang dibaca masing-masing 7 kali. Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 7 kali. Mereka banyak yang gak baca. Padahal yang baca itu dipelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala dengan khusus. Penjagaan yang spesial sampai Jumat depan. Dan dia diberi pahala sejumlah 9 orang yang beriman kepada Allah. Bayangin. Dia diberi pahala oleh Allah Ta'ala balasan seperti sebanyak sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak salah itu ada di dalam salah satu kitabnya Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, namanya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Di kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah atau di kitab Mafahim Najibatu Sahah, saya lupa. Antara dua itu. Di kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah atau Mafahim Najibatu Sahah. Jadi itu dibaca 7 kali. Para aulia Allah, para ulama salih mereka membaca itu. Dijaga, dipelihara sampai Jumat depan dengan pemeliharaan yang khusus oleh Allah Ta'ala dan diberi pahala sebanyak atau sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bi'adadi man amana billah. Fa'ilam takdir. Kalau kita sholat tahiyatul masjid sebelum masuk waktu, ya Allah ini Al-Kahfi, Yasin, belum pernah kita sholat baca surah-surah ini ya. Belum pernah kita baca surah yang panjang-panjang nih. Tahiyatul masjid kalau masih lama belum masuk waktu. Tapi kalau sudah masuk waktu, apalagi khatib sudah berkhutbah, maka persingkat. Kalau perlu Fatihah doang, Fatihahnya saja kita baca. Atau mungkin kuliah sama Qul atau Al-Falaq dan An-Nas. Kalau perlu hanya Fatihahnya saja karena khatib sudah menyampaikan khutbah. Nah, yang dimaksud surah-surah yang panjang ini sholat tahiyatul masjid sebelum masuk waktu. Kita ke masjidnya jam 9, jam 10. Jam 10 baru bisa baca ini. Nah, kalau jam 11 mana mungkin. Baca Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin. Al-An'am katakan 15-20 menit. Kahfi juga antara 15-20 menit. Lancar. Baca surah Toha mungkin 15 menitan. Yasin sekitar 10 menit. Coba bisa jam setengah ini 1 jam lah, paling cepat kalau kita baca cepat 1 jam lebih. Itu sholat tahiyatul masjid jauh sebelum masuk waktu. Baca surah-surah yang panjang ini Al-An'am, Al-Kahfi, Toha dan Yasin. Fa'ilam takdir surah Yasin wa alif lam mim sajdah wa hamil al-dukhan wal muluk. Kalau engkau nggak mampu yang tadi surah yang panjang-panjang, paling tidak yang pertama baca surah Yasin, panjang juga.
Kedua alif lam mim sajdah. Alif lam mim sajdah, alif lam mim tanzil kitabil la raiba fihi rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika. Nah itu surah alif lam mim sajdah. Yang ketiga Ad-Dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Surah hamim Ad-Dukhan. Yang keempat surah Al-Mulk, surah Tabarak. Jadi pas surah ini dibaca sekali-kali walaupun jarang-jarang. Pak, walaupun jarang-jarang, sekali-kali kita ke masjid jam 10:30. Ke Masjid Baitur Rahman datang jam 10:30. Sholat tahiyatul masjid 4 rakaat. Rakaat pertama baca Yasin, kedua alif lam mim sajdah, ketiga hamim Ad-Dukhan, keempat Al-Mulk atau surah Tabarak. Yang agak panjangan tadi ini. Yang panjang tadi Al-An'am, Al-Kahfi, Toha dan Yasin. Walaupun jarang-jarang kita amalin, sekali-kali. Jumat depan ya insyaallah ya. Jumat depan semoga dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Wala tada qira'at hadhihi suwar lailatul jumu'ah fa fiha fadlun katsir. La tatruk jangan kau tinggalkan qira'at hadhihi suwar, membaca surah-surah ini. Qira'at hadhihi suwar, as-suwar jamak dari surah. Salah satu surah, dua suratani, tiga atau lebih suwar. Bentuk jamak, bentuk plural, untuk menyatakan banyak, bentuk jamak suwar. Suwar itu jamak dari surah. Kesin, kalau pakai sod, suwar jamak dari surah. Gambar, foto, surah. Kesod. Ini aswar, jamak dari surah. Jangan kau tinggalkan membaca surah-surah ini tadi yang tadi kita baca tuh Lailatul Jumat, malam Jumat. Khususnya Kahfi sama Yasin. Selain Kahfi dan Yasin kita membaca alif lam mim sajdah, membaca surah Hamim Ad-Dukhan. Siapa yang membaca surah Yasin, asbaha maghfuran lahu di waktu paginya, besok pagi diampuni dosanya oleh Allah. Ada riwayat surah Hamim Ad-Dukhan begitu juga. Siapa yang di malam hari membaca surah Hamim Ad-Dukhan cuma 3-4 menit sebentar, maka asbaha maghfuran lahu, di pagi harinya dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nah, ini jangan kau tinggalkan membaca surah-surah tersebut malam Jumat. Itu yang paling utama surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Itu baru surah Al-Dukhan, surah alif lam mim sajdah. Fiha fadlun katsir, di dalamnya terdapat keutamaan yang besar yang banyak. Wa man lam yuhsinu dzalika, siapa yang ya mungkin keberatan atau dia enggak mampu membaca surah-surah yang tadi itu, al yukfir qira'ata surah Al-Ikhlas. Perbanyak al yukfir qira'ata surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas, surah Qul, semuanya hafal. Anak kecil juga bocah-bocah pada hafal Qul ya. Siapa yang enggak hafal Allah, mungkin orang kafir juga ada yang hafal. Atau yang ma'alaf pun masih juga hafal surah Qul Al-Ikhlas. Perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ya tapi kebangetan banget kalau semuanya tadi surah-surah yang tadi satu pun gak ada yang dia baca malam atau hari Jumat. Malam hari Jumat gak baca Kahfi, gak baca Yasin, gak baca Waqiah, gak baca alif lam mim sajdah, gak baca surah Al-Dukhan, gak baca Tabarak. Ya Allah, yang dibaca WhatsApp aja dibaca, WhatsApp yang dibaca medsos, postingan. Kalau yang benar yang bagus tentang ilmu, kalau mengenai politik lah, itu lagi dan fitnah, ya Allah, buang-buang. Baca surah-surah ini di malam dan hari Jumat. Wa akhir salat ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum khassah, dan perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca salawat kepada Nabi, khususnya di hari ini secara khusus ya. Di hadzal yaum, di hari ini khassah secara khusus. Perbanyak membaca salawat kepada Nabi di malam dan hari Jumat. Barang siapa membaca salawat kepada Rasulullah di hari Jumat atau malam
Sabaina min hawaijil akhirah, 70 daripada hajat dunia, 70 wasalasina 30 daripada hajat dunia. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Sabaina min hawaijil akhirah wasalasina min hawaijil dunia. Jadi kebutuhan kita nanti di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih kita harapkan, jauh lebih kita butuhkan. Bagi yang kagak ngerti, yang awam mungkin yang kita minta masuk surga gitu doang pikirnya. Karena dia kagak ngaji, nggak ngerti. Di akhirat dia ingin diselamatkan dari neraka. Dia ingin waktu nyebrang surat itu secepat kilat. Atau paling tidak mungkin kalau level-level kita mungkin malu kali ya. Minta nyebrang surat seperti kilat, saking cepatnya seperti para nabi, para rasul, para aulia. Paling tidak seperti kuda pacuan, kayak mobil sport, cepatnya itu. Ada yang menyeberang surat seperti kuda berjalan, ada seperti onta berjalan, ada seperti orang berjalan, orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang ngesot, yang jalan dengan perutnya, dengan dada, kayak anjing laut. Anjing laut atau singa laut? Yang jalan dengan perut gitu ya. Singa laut. Dalam suratnya seperti itu. Dan mengenai keutamaan sholawat ada juga nanti di akhirat itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang nyebrang surat orang seperti merangkak, bahkan terseok-seok jalannya, hampir saja jatuh terpelanting masuk ke neraka, hampir saja jatuh nyemplung ke neraka. Tiba-tiba dalam keadaan panik bingung seperti itu, datang pahala sholawatnya kepada Rasulullah. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, Ra'aitul barihata ajaban rajulan min ummati. Aku melihat seseorang dari umatku tadi malam, artinya Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam seseorang dari umatku, gambaran daripada umatnya. Dia yamur 'ala sirati fayahbu marratan wa yakhiru marratan. Dia nyebrang sirat, dia terseok-seok jalannya, dia merangkak. Sudah terseok-seok dan dia merangkak jalannya. Faja'athu salatuhu alayya. Maka tiba datang kepadanya pahala salawatnya kepadaku. Lalu faqamathu 'ala sirati, ditegakkan pahala salawatnya kepada Nabi yang suka dia baca di dunia. Jadi berwujud satu sosok, satu makhluk yang menyelamatkan dia ketika terseok-seok, ketika dia hampir saja jatuh karena ngesok merangkak di tasrat, tiba-tiba ditegakkan oleh pahala salawatnya kepada Nabi Muhammad tersebut. Hatta jawazahu, sehingga dia melampauinya, sehingga dia melampaui itu surat dan masuk dalam surganya Allah Taala Jalla Jalaluhu wa Taala fi'ulah. Ya banyak keutamaan mengenai salawat, khususnya di malam dan hari Jumat. Kita juga sering mendengar dari guru-guru kita, dari penceramah-penceramah, orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi luar biasa. Allah Ta'ala ampuni dosanya, Allah Ta'ala angkat derajatnya, dikabulkan hajatnya, didekatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilipat gandakan pahalanya, dan dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika seorang anak dia membaca salawat, atau kita walaupun udah bukan anak-anak, kita udah tua, udah orang tua nih, ketika kita bersalawat kepada Nabi, itu bapak kita disebut oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, si fulan umatmu namanya fulan bin fulan, bersalawat kepadamu, disampaikan oleh para malaikat. Kalau khusus di malam dan hari Jumat, Nabi yang mendengarnya langsung, umatnya seluruh dunia, Nabi mendengarnya secara langsung. Nabi mendengar, mengetahui dan mendengar bacaan salawat daripada umatnya tersebut kepada beliau. Jadi ketika kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka malaikat mengatakan, ya Rasulullah, umatmu fulan bin fulan, disebut nama orang tuanya. Berarti kata para ulama, ketika kita bersalawat kepada Nabi, orang tua kita, bapak kita disebut, maka itu menjadikan kita sebagai anak yang berbakti. Sebaliknya, ketika dia seseorang jarang baca salawat, berarti nama bapak
Dan juga banyak riwayat ada orang yang punya hutang terlilit hutang besar. Dia banyak baca sholawat setiap malam 1000 kalau minimal yang dia baca 1000. Suatu hari ada seseorang, kalau saya tidak lupa ya, kurang lebih cerita yang seperti ini, ada seseorang terlibat hutang, sudah jatuh tempo ditagih sama si piutang apa? Piutang apa pengutang? Sama orang yang menghutangi maksudnya. Sama orang yang menghutangi itu kan udah jatuh tempo ditagih ya pulang, mohon maaf saya belum bisa bayar. Tapi saya sudah jatuh tempo, tapi saya mau bayar pakai apa? Saya memang betul-betul saya nggak punya. Bapak-bapak pernah ngalamin gitu ya? Ya mungkin semua kita pernah ngalamin. Saya juga pernah ngalamin. Ada orang ngutang pas kita tagih, ya udah berkali-kali jatuh tempo, berkali-kali belum bisa bayar, kita mau ambil barangnya karena yang berharga. Ada berharga dulu, kita kagak tega juga kita mengambil. Nah ini orang udah jatuh tempo belum bisa bayar, akhirnya nggak mau tahu yang menghutangi ini, dia lapor ke pengadilan di depan hakim. Pokoknya saya nggak mau tahu, ini orang harus dipenjara karena dia udah jatuh tempo belum bayar hutangnya sama saya. Kata yang berhutang, mohon maaf Pak Hakim, kalaupun saya mau dikurung, ditahan hari ini, saya minta maaf, saya minta waktu sehari saja, 1 malam atau 1 hari, saya besok balik lagi sini. Saya besok bakal balik, saya nggak akan kabur, saya janji. Demi apa? Demi Rasulullah. Wah, orang dulu kalau udah sumpah demi Allah, demi Rasulullah, apalagi demi Rasulullah, kalau saya besok nggak datang, saya tidak memenuhi janji saya pantas, saya siap kalau tidak diakui oleh umatnya Nabi Muhammad. Saya siap tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Saya siap. Besok saya akan kembali, tapi kasih saya kesempatan 1 malam ini. Saya akan berkumpul dengan keluarga saya. Akhirnya dia balik ke rumahnya sama anak istrinya, dia perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Dia perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sampai 1000 kali lebih masing-masing daripada anak istri itu baca sholawat. Setelah dibaca sholawat di malam itu dia bermimpi. Yang besok mau ke pengadilan nih, besok dia mau dikurung nih. Setelah baca sholawat dia lala bermimpi Rasulullah. Allah sedang ada. Mimpi Nabi Muhammad, di dalam mimpinya Nabi Muhammad mengatakan, ya fulan, saya tahu kamu sedang punya masalah besar. Kamu punya hutang, belum bisa bayar. Besok kamu temui rumahnya si fulan bin fulan sebelum kamu ke pengadilan, sebelum kamu balik ke pengadilan untuk memenuhi janjimu kamu bakal ditahan. Di pagi harinya kamu temui seseorang umatku, dia rajin baca sholawat, dia gemar memperbanyak sholawat kepada dan dia orang kaya dermawan dan dia banyak bersholawat kepada. Sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan agar dia memberikan uang kepada. Sampaikan salamku kepada orang tersebut dan aku pesan agar dia membayarkan hutang-hutangnya kamu, agar dia memberikan sejumlah uang kepada kamu. Wah, dibilangnya bukan main. Senangnya bukan main. Nah, sebelum ke pengadilan di pagi harinya dia temui orang yang disebut oleh Rasulullah di dalam mimpinya itu, orang kaya, dermawan, orang soleh, dan gemar memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kalau ditemui, ya fulan, kamu fulan bin fulan, iya. Saya ini sedang punya masalah besar. Saya ini akan ditahan hari ini, akan ke pengadilan. Ceritanya saya punya hutang, belum bisa bayar, saya mau ditahan. Tapi karena saya semalam baca sholawat banyak kepada Nabi dan saya bermimpi Rasulullah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadamu. Nabi Muhammad kirim salam kepadamu dan kamu disuruh memberikan sejumlah uang kepada saya. Marhaba, siap. Langsung dia siap. Kalau ente ada orang datang, itu gimana? Ya pulang, Nabi kirim salam sama ente dan Nabi nyuruh ente ngasih duit sama aneh. Nabi nyuruh ente ngasih duit sama aneh. Kira ente ngasih kan enggak? Yang benar lu bohong kali lah. Bohong nih, jangan aneh. Arang-arang nih. Bukan Nabi kali, setan kali. Mungkin orang
baik menyerupai Nabi. Antara ani faqad ra'ani haqqan wa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa orang yang melihatku berarti dia betul-betul melihatku dalam mimpinya. Level aulia yang lebih tinggi lagi, bukan mimpi. Ketika mereka jumpa Nabi itu dalam keadaan yaqoboh, dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun, dalam keadaan melek, yaqoboh, bukan mimpi lagi. Yang level juga lebih tinggi lagi maksudnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung orang itu tadi beri sejumlah uang. Berapa hutang kamu? Hutang saya 10 juta, saya kasih 20 juta. Dikasih berlipat dia, 2 kali lipat. Subhanallah, dia dirangnya luar biasa. Dibawa uangnya 10 juta ke pengadilan, dia coba di 10 juta untuk katakan berapa 1000 dirham ya, 1000 dirham, katakan 1000 dirham, maka 10 juta. Pengadilan, wah dia bawa uang. Nih Pak Hakim, saya udah punya uang nih. Berarti saya nggak jadi dikurung nih. Mana uang kamu? Betul kamu punya uang nih. Kata si hakim, subhanallah, saya juga mimpi Rasulullah. Saya juga mimpi Rasulullah dan disuruh juga ngasih uang kepada kamu. Hakimnya dia orang soleh. Hakimnya juga orang soleh, mimpi Nabi. Ya kalau nggak salah, si hakim itu mimpi Nabi atau dia minta cerita atau diceritakan sama orang ini. Diceritakan saya mimpi Rasulullah, dia saya mendatangi seseorang yang dermawan, dia ngasih uang kepada saya dan 2 kali lipat daripada jumlah hutang saya. Maka si hakim mengatakan kalau gitu saya juga mau nambahin nih katanya. Ditambahin sama si hakim. Si hakim ini ikut ngebantuin, ikut nambahin karena dia senang. Ternyata orangnya orang khusus, orang spesial, bukan orang sembarangan. Mimpi Nabi dan dikasih 2 kali lipat oleh seseorang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kisah-kisah seperti ini banyak kisah yang seperti ini. Kalau kita punya masalah besar, kita katakan ya Allah, saya punya masalah besar. Wahai Allah yang maha besar, saya punya masalah. Yang kita katakan masalah yang besar di hadapan Allah Ta'ala semuanya kecil. Ya Allah yang maha besar, saya punya masalah. Segala kesulitan bagiku di hadapanmu menurutmu itu kecil. Ya Allah ya hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ya muyassir kulli asir, ya Allah wahai zat yang memudahkan segala yang sulit. Yassir alaina kulla asir. Mudahkanlah segala yang sulit pada kami. Fa inna taisiral asir alaika yasir. Karena memudahkan yang sulit bagimu mudah. Fa inna taisiral asir alaika yasir. Memudahkan yang sulit bagimu mudah. Jangan mengatakan ya Allah saya punya masalah besar. Jangan. Ya Allah saya punya masalah besar. Jangan. Wahai Allah yang maha besar, saya punya masalah. Masalahnya kecil. Yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, kedermawanannya. Ya semua dunia dengan segala isinya punya Allah, milik Allah. Bukan milik si fulan bin fulan. Semua seluruh dunia punya Allah Ta'ala. Jadi sebesar apapun menurut kita itu masalah, problem, di hadapan Allah kecil. Di sisi Allah Ta'ala sepele, kecil dari hatinya. Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, kita di jalan, di tempat kerja, di kantor, di pabrik, yang sekolah, yang kuliah, di kendaraan, macet-macetan, terus kita baca salawat. Maka Allah Ta'ala akan memberikan segala kemudahannya, membukakan pintu anugerahnya, karunia-Nya kepada kita. Urusan dunia lancar, urusan ini segala macam, anak-anak kita jadi anak yang saleh, istri kita juga salehah, suaminya juga bu, insya Allah suaminya jadi saleh karena banyak salawat kepada Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin kita punya saudara yang tadinya gak suka, benci pun bawahnya kita banyak baca salawat, Allah akan lunakkan, lembutkan hatinya itu orang. Artinya dia gak hasut, gak dendam lagi sama kita. Tapi orang yang dengki dendam, orang yang hasut sih dari dulu. Jangan nanti berharap semua orang suka pro sama itu, senang sama itu, nggak mungkin. Nabi aja yang sempurna. Banyak yang musuhin, ada yang hasut, ada yang dengki sama Nabi. Orang-orang pembesar, orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Walid bin Mughirah benci kepada Nabi. Itu makhluk yang spesial.
spesial, yang sempurna. Gimana kita yang nggak sempurna? Kullu dzi ni'matin mahsud, setiap orang punya nikmat itu dia hasud. Setiap orang punya nikmat pasti dia hasud. Termasuk orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah, Ahlul Bait, Ba'alul Bait, ada yang hasud. Ada yang nggak demen, ada yang membatalkan nasabnya Ba'alul. Ada orang dari Banten nggak terkenal dulu kiai atau ustaz ya, kata orang kiai. Mudah-mudahan sih manfaat ilmunya. Nggak hasud, nggak dendam ya, nggak benci. Ya, tiba-tiba karena membatalkan nasab Ba'alul jadi terkenal, jadi viral. Itulah berkahnya Ba'alul. Itulah keberkahan dari Ba'alul. Jadi terkenal jadi viral dia. Numpang terkenal, numpang viral. Jadi itulah keberkahannya, kata seorang kiai begitu tuh. Kiai ya luar biasa soalnya mengatakan seperti itu di antara keberkahannya Ba'alul. Dari dulu kita ini para habaib dengan para kiai akur damai, gak ada masalah. Sengaja ada orang-orang yang ingin membuat gaduh di negeri ini, ingin membenturkan habaib dengan para kiai. Yang habaib guru sebab gurunya para kiai. Setelah ini kiai jadi alim, anak-anaknya baik, ngaji sama kiai, masing-masing saling menghormati, saling menghargai, saling mengambil faedah ilmu dan segala macam. Ada yang habaib dulu pernah belajar sama kiai, tetap dia enggak lupa itu kiainya dulu, walaupun dia bukan ahli dan bukan habaib. Dicintai sama dia, dicium tangannya, dihormati sama dia habib, karena salah satu gurunya dia ya kiai itu. Yang kiainya apalagi menghormati ayahnya atau guru daripada gurunya lagi, luar biasa saling mencintai. Nah, tiba-tiba ini fitnah di akhir zaman, kalaupun mungkin ada oknum yang kurang bagus akhlaknya, semua orang yang pasti ada yang seperti itu. Semua orang yang bisa berbuat salah, yang enggak pernah berbuat salah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manzal ladzi masa aqat aman lahul husnu faqat Muhammadul Hadi alladzi ali Jibril hawat. Manzal ladzi masa aqat, siapa sih yang benar terus? Manzal ladzi masa aqat, siapa sih yang salah terus? Waman lahul husnu faqat, siapa yang benar terus, benar enggak ada. Yang salah terus-terusan enggak ada. Yang salah terus enggak ada. Yang benar terus juga enggak ada, kecuali yang selalu benar, yang selalu baik adalah hanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzal ladzi masa aqat man lahul husnu faqat Muhammadul Hadi alladzi ali Jibril hawat, kecuali Nabi Muhammad yang malaikat Jibril turun kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada dalang, ini ada oknum sengaja buat gaduh, membantu itu di negeri. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala berikan ampunan kepada mereka. Dan itu tanda-tanda orang yang bakal mati enggak bawa iman. Orang yang mati bakal mati sul khatimah, kata Imam Abdul Wahab Asy-Syahrani. Idza arada Allah salba iman mu'min sallallahu alaihi wa ulama kama qala. Jika Allah Ta'ala menghendaki seseorang, naudzubillah, imannya bakal dicabut, mati enggak bawa iman alias sul khatimah, maka Allah Ta'ala takdirkan dia mengganggu, menyakiti, memfitnah para ulama. Yang menyakiti, yang hasud dengki kepada para ulama, yang mengganggu dan memfitnah mereka, menyakiti mereka, mencaci maki mereka, para aulia, para ulama, maka kalau dia enggak tobat, matinya bakal suul khatimah, matinya enggak bawa iman. Kita kasihan, kita miris, sedih hati kita yang melihat orang-orang yang seperti itu. Semoga Allah akan berikan hidayah. Kita tetap berharap kepada Allah kebaikan kepada semua manusia. Ulama itu mewaris para nabi, kan? Anak ulama warasatul anbiya. Bukan hanya ilmu zahirnya saja dia pandai membaca Quran, ngerti hadis, tetapi sifat-sifatnya Rasulullah ada pada dia. Sifatnya Rasulullah, akhlaknya, budi pekertinya, tawadhu'nya, waraknya, zuhudnya, kebersihan hatinya. Nah, seorang muslim biasa saja, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Bagaimana kalau yang dia caci maki itu bukan muslim biasa? Khawasul mukminin, orang mukmin yang khusus, yang spesial, para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Maka Allah Ta'ala lebih benci, lebih
lebih murka lagi kalau yang dicaci maki, yang dihasut, yang didengki dan yang dimusuhi itu hamba-hamba pilihannya. Waliyadzubillah. Dan di antara ulama pewaris para nabi, ulama itu juga siap-siap difitnah, siap dicaci maki. Itu pewaris nabi. Sehingga ada seorang ulama yang soleh ketika berdakwah, kok nggak ada hampatannya dari tangan, kok nggak ada orang yang hasut sama dia, kok nggak ada orang yang ganggu, yang menyakiti dia. Akhirnya dia bertanya dalam hati ini, jangan-jangan saya ini bukan pewaris nabi, karena kok nggak ada yang hasut, nggak ada yang dengki, nggak ada yang ganggu saya. Gak lama dia bicara dalam hati seperti itu, beberapa hari kemudian ternyata ada mulai muncul orang-orang yang mengganggu, yang nyakitin dia, yang fitnah dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, sudah ada yang mengganggu saya, menyakiti saya, memfitnah saya. Berarti mungkin mudah-mudahan saya ini pewaris nabi beneran. Mudah-mudahan saya pewaris nabi yang sebenarnya. Bagaimana nabi juga seperti itu, difitnah, dicaci maki, diganggu dan sebagainya. Sampai mereka berharap, kadang-kadang berharap untuk jadi diganggu. Karena orang yang punya nikmat selalu ada yang hasut, ada yang iri dengki kepada dia. Kullu bi nikmatin mahsud. Setiap ada orang yang punya nikmat, maka ada orang yang hasut, yang dengki kepada dia. Walaupun itu setiap hari ngasih uang sekampung, semua setiap anggota keluarga, setiap kepala keluarga, setiap kakak di seluruh kecamatan Makassar ataupun di Kelurahan Makassar dan yang satu kelurahannya itu bagi-bagi uang setiap hari. Masing-masing satu rumah dia dikasih 2 juta, 2 juta, 10 juta. Ini kan miliarder, ini triliunan, itu bukan miliarder lagi. Tetap masih ada orang yang hasut. Jangan semuanya pro sama itu, ada yang kontra. Ada yang nggak demen, ada yang nggak suka, ada yang hasut. Pasti itu. Gak bakal semuanya suka senang sama kita. Kita benarnya aja salah, gimana kita salah? Nah, sekarang ini fitnah di akhir zaman, fitnah di medsos ini benar-benar mengerikan. Ada ustazah salah baca Quran sedikit atau salah menyampaikan, mungkin keliru dia, langsung lah dihujat. Ada orang punya channel di YouTube, emang sengaja ingin biar followernya banyak, biar yang nonton banyak, sengaja dia nyaci maki ustazah, nyaci maki orang. Ini akhir zaman fenomena seperti ini, fenomena akhir zaman. Akhirnya yang nontonnya sekian puluh ribu, baru berapa jam puluhan ribu, baru seminggu ratusan ribu yang nonton. Oh, pantas judulnya nyaci maki fulan, nyaci fulan. Ini orang bodoh yang nonton. Jangan kita tonton, biarin. Jadi dia buka linknya. Jadi nguntungin dia ratingnya naik, banyak yang nonton, dia dapat uang dari YouTube itu. Dapat uang, dapat keuntungan materi dari YouTube. Padahal dia nyaci maki ulama. Keuntungannya nggak seberapa, nihil di dunia, kesengsaraan dan celakanya nanti di akhirat selama-lamanya. Di neraka selama-lamanya. Biarin dia dapat keuntungan, viral, followernya ratusan ribu, ya subscribernya puluhan ribu, ratusan ribu, ada 1 juta, 2 juta, 5 juta subscribernya di YouTube. Nggak seberapa nihil keuntungan materinya. Tapi nanti di akhirat, di dalam neraka selama-lamanya, mau siap disiksa oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Dia hanya berharap keuntungan sekian, biar subscribernya banyak, ratingnya naik, dapat keuntungan materi, uang dari YouTube. Alhamdulillah, hina banget, orang rendah banget keinginannya, rendah, seleranya rendah banget. Hanya menginginkan uang dari YouTube, followernya banyak, sementara neraka nanti menjanjikan apa, menanti dia. Neraka menanti dia. Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, padahal Sayyidatuna Aisyah istrinya Nabi itu tidak ghibah, tetapi Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukup bagimu Sofia itu begini-begini. Maksudnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia istrinya Nabi itu, ya maaf, pendek gitu. Bukan nyaci maki, cuma hanya ingin menjelaskan. Dia yang begini, bukan tujuannya menggunjing, bukan ghibah. Lalu Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazzajatu aw kama qala. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan satu kalimat. Kalimatmu itu kalau kamu muntahkan, kalau kamu ludahmu itu kamu buang ke laut, niscaya akan menjadi busuk air laut. Oh, akan bercampur, akan terkontaminasi, berubah air laut karena kalimatmu.
Karena ludah yang keluar dari kalimatmu yang tadi, subhanallah, itu baru kalimat seperti itu. Bagaimana dia nyaci maki ulama berhari-hari, berbulan-bulan. Nauzubillah dari ada zaman sangat mengerikan. Kalau itu panjang umur, kita lihat akhir umurnya dia kalau tidak tobat. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur ente, umur kalian bertobat. Kalau dia nggak tobat, lihat nanti akhir umurnya seperti apa. Musibah yang akan menimpa dia. Ya, tapi kita nggak mendoakan buruk, mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah, dia balik. Dia jadi kiai yang beneran, bukan kiai-kiaian, bukan kiai jadi-jadian, bukan ya ingin viral, ingin terkenal dan menghasut seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wala tada' qira'at hadhihi suwar lailatul jumu'ah fa fiha qawlun katsir wa man la yuhsinu dzalika fal yuksir qira'at suratul muluk, perbanyak surah al-muluk atau al-ikhlas, perbanyak surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad, dan perbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah akan limpahkan taufiknya kepada kita, kesungguhan untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, untuk kesungguhan untuk melaksanakan perintah-perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah akan limpahkan keberkahan di malam ini, di malam ke berapa, 19, 20 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, disampaikan ke bulan Dzulhijjah, lalu bulan Muharram tahun baru dan selamanya. Semoga Allah akan limpahkan umur yang baik, umur yang diridhoi oleh Allah, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa umrin fi husni hal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna ya rabbana ya rabbana bi annana rabbana wa annana فاتق علينا توبة أنزل كل حول